إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتح إلى أرواح سيدنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أهل الله بقاء عبد الله وجميع أهل معرفة بالله خصوصا من أهل سادة على العالي وجميع سادة من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى رجال الإمام مهاجر أحمد بن عيسى وسيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى رجال الحبيب عثمان النتوي وجميع أولياء الله في قوم بعلم الله من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويجد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وقراباتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما نوى شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سلم حفظه وكما نوى به الحبيب عثمان البتاوي وسر النبي وآل النبي وأصحابه وجميع عباد الله الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dengan kasih sayangnya, amanya Allah pada sayang, pada mungkin Allah menggerakkan hati untuk menuju tempat yang diridhai oleh Allah. Tanda Allah Ta'ala ridho, diberikan jalan. Kali diberikan jalan aja diberikan hidayah. Kali diberikan hidayah aja diberikan kekuatan. Kali diberikan kekuatan aja diberikan kemampuan untuk menuju tempat di mana tempat tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi di majelis ini alhamdulillah kita belajar, kita meneliti lah bahasanya. Kita mempelajari tentang siapa Tuhan kita itu. Seberapa tahu Allah Tuhan kita, Allahu Rabbi wa Muhammadun wa Sayyiduna Muhammadun Nabi. Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Tahu sudah, kenalkah Anda? Baiklah, presiden kita seberapa tahu kan lah? Tahu kada presiden kita, tapi kenal kada lawan presiden? Jadi beda orang yang tahu lawan orang yang kenal. Makanya ma'rifatullah. Ilmu yang paling pertama itu, kalau pang ilmu nahwu, kalau pang ilmu sharaf, kalau pang ilmu macam-macam kada. Yang pertama wajib kita pelajari itu adalah ilmu tauhid. Kenapa geram? Kenapa? Karena amalnya kita kada kenal lawan orang yang menciptakan kita atau orang yang memberikan kita nikmat, maka yang lain-lainnya itu karena kita kada mendapatkan manfaat. Contoh, belajar Al-Quran, mulai lagi halus dilajari abah misalnya Al-Quran, lalu menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran mulai halus sampai ke ganal, belajar tafsir, belajar ilmu usul tafsir, belajar tafsirnya sampai yang ke ganal, tapi kada belajar ilmu ma'rifah kepada Allah.
Ha? Inya kada belajar ilmu tauhid, kena nanti di dalam hatinya merasainya, oh aku hafal Quran, oh aku paham Al-Quran, oh aku macam-macam merasa bahwasanya inya alim. Kenapa jadi garang merasa inya alim? Inya kada belajar ilmu tauhid. Makanya sebelum apa-apa itu, sebelum apa-apa ilmu apapun, itu yang paling pertama untuk kita pelajari itu adalah ilmu tauhid. Amun kada belajar ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu bahkan bisa menjadi racun lisan kita. Bahasanya itu kena virus tapi kada ada efek, kada ada apa ngarannya nih? Kada ada gejalanya. Kada ada gejalanya, kayak corona aja nih. Padahal kena virus tapi kada ada gejalanya, kada merasa kena. Kenapa? Itu orang kada belajar tauhid, menghafal Al-Quran, oh merasa inya hafal Al-Quran, tapi kenapa? Sombong ada. Merasa mulia, oh aku hafal Quran. Jika kada aku hafal Quran, turun bala ya misalnya di kampung. Kenapa? Dan itu karena inya kada belajar ilmu tauhid. Itu contoh orang yang belajar Al-Quran adalah yang lebih afdal daripada Al-Quran lagi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebagus-bagus kalian yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, tapi amunnya kada belajar ilmu tauhid, kada belajar ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ilmunya itu menjadi virus, menjadi racun. Ya kena dalam hati itu merasa alim, kena merasa mulia. Amunnya orang merasa mulia berarti belum kenal lawan Allah. Sekalipun inya tahu Tuhannya Allah, tapi inya kada kenal bahwasanya kemuliaan itu adalah itlaq, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan bujur-bujur hamba Allah, bujur-bujur menjadi hamba Allah. Itu pian tunalah digeletekakan hati untuk hadir majelis taklim itu untung, dan sudah itu tandanya Allah taala hendak menghendaki kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang hendak dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihendaki Allah taala baik, inya kena dibukakan pintu untuk menuntut ilmu, dibukakan jalan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, kita bacalah dari Habib Uthman apa? Dan terbagi jazam. Jazam itu yang kada ada ragu-ragu lagi tadi. Kada ada ragu-ragu lagi. Dan terbagi jazam itu 4 bagian, sebagaimana di bawah ini dinaqal, artinya ini diambil dari ibarah kitab Faidizi. Ada 4 perkara jazam. Jazam itu tadi dia tahu kalau jazam itu artinya yakin 100%. Sudah mencontohkan kalau jazam itu kada ada lagi ragu-ragunya. Keraguan itu kada lagi, sudah yang paling kada diragukan lagi. Banyak orang yang kada yakin, bahkan ini seakan-akan iyalah. Kenapa ya? Sesuatu yang yakin akan datang tapi ini kada merasa. Kenapa? Kematian. Itu bujur-bujur yakin. Jazam, arti jazam itu i'tikad, bujur-bujur, kada ada keraguan lagi. Kita i'tikad bahwasanya mati itu pasti akan datang ke setiap orang yang mempunyai nyawa. Biar umurnya 1000 tahun, biar umurnya 1.000.000 tahun, tetap meninggal dunia. Yang hidup hanya satu, yaitu Allah. Kenal ngarannya. Punya sudah kita jazam, i'tikad, kada ragu lagi bahwasanya kita mati, yang mempunyai ruh itu mati, berarti kita yakin yang hidup itu hanya satu Allah. Wah, itu ngarannya i'tikad jazim kepada Allah. Berarti yang bujur-bujur hidup adalah Allah. Jazam, i'tikad yang kada keraguan lagi. Biasanya itu diambil daripada pepalingannya tadi. Artinya amunnya kita mati, oh berarti kita yakin bahwasanya yang hidup itu kada mungkin mati berataan. Misalnya Tuhan mati dipajang di mana kan misalnya. Misal ya dipajang di mana kan misalnya, atau
patung misalnya, atau sapi kah, apakah mati, berarti ini kan bisi sifat jazam. Jazam yang bujur-bujur kada ada keraguan lagi, ambil kepalingannya. Oh kita mati, oh berarti jazam. Kita beetikat yakin bujur-bujur bahwasanya yang hidup hanya Allah. Terus seluruh makhluk, orang yang dokter, insinyur, apa pulang itu yang SSS berataan tuh nah, sampai 1000 S aja ada bakal juga. Misal alim tahu, suruh hitung rambutnya, suruh hitung, ayo berapa rambut ikam yang ada di kepala tuh hitung, tahu kada? Kalau saya yang jauh-jauh bulu mata yang pandang lawan mata nih, tahu kada? Kada tahu. Oh berarti amunnya seluruh manusia suruh menghitung seorang, ampun inya aja, mun menghitung apun orangnya tak kau ditata dulu ya Allah, ampun inya seorang, bubungulan menghitung rambut ya Allah 1 2. Itu artinya apa? Artinya jazam tekad kededa keraguan lagi, yang maha tahu adalah Allah. Yang bungul itu siapa? Kita. Apa pulang? Kemuliaan, hina. Ambil daripada pepalingannya. Sebungas-bungas orang di dunia ini. Sebungas-bungas orang. Sesugih-bungas, sugih pulang, atau orangnya berwibawa pulang. Pintar pulang. Apa pulang? Macam-macam. Tapi hakikat manusia itu ciptaan daripada nutfah, daripada air mani. Di mana mulianya? Awalnya mani yang dibawa dalam parut. Kenapa pula? Yang dalam parutnya itu apa? Amas kan? Kalau ada dalam parut amas nih. Intan misalnya dalam parut, keluar misalnya udah sebujur amas bujuran warnanya aja. Itu merasa mulia lah. Artinya amun sudah tahu seluruh makhluk ini kedada yang membawa kemuliaan, i'tikad jazim bahwasanya yang mulia adalah Allah satu. Kedada yang lain lagi. Maka itu berarti kita sudah kenal lawan Allah. Amun sudah tahu tentang itu adalah artinya seberatan alal itlaq, kita i'tikad jazim berataan apapun yang kita miliki, kemuliaan, tahta, pesugihan, kesehatan, kenikmatan, berataan itu adalah daripada Allah. Kita beriktikad bahwasanya Tuhan yang bujur-bujur disembah hanya Allah. Tidak ada yang lain lagi. Yang disembah hanya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang kenal lawan dirinya, maka ini kenal lawan Tuhannya. Kayak apa tuh? Artinya amun kenal diri kita ini lemah. Sekuat-kuat orang tuh lah, sekuat-kuat orang. Kuat benar aja orang itu, jago pulang orangnya, tangguh pulang orangnya. Suruh angkat gunung, udah kawa. Ya jin. Hajan mengangkat gunung ada kawahan. Artinya lemah, kenal dirinya lemah. Oh berarti tahu jazam i'tikad jazam bahwasanya yang hanya kuat hanya Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal lawan dirinya itu hina, dirinya itu miskin. Kada di sini apa kita nih? Duit berataan yang diberikan oleh Allah taala sebanyak-banyak mungkin itu ampun Allah taala juga. Namanya kada digunakan gasan kebaikan menjadi balaman api neraka. Amunnya digunakan untuk kebaikan, tabungan di surga. Nah itu. Harta apabila kada digunakan ke jalan Allah, maka akan jadi balaman api neraka. Apabila digunakan untuk jalan Allah, membantu ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi tabungan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jazam tadi, yang i'tikad kada ragu-ragu tadi itu ada 4 perkara jar Habib Utsman Batawi. Kenapa? Yang pertama jazam muwafaqah pada hak. Apa artinya? Yang pertama jazam i'tikad. Jazam itu i'tikad lah. Muwafaq itu yang sesuai. Muwafaqah. Jazam muwafaqah yang sesuai.
pada hak, pada yang benar. Dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifah. Yang paling nyaman benar contohnya adalah banyak guru-guru tuhak bahari itu mencontohkan ulun nak betakon jazam i'tiqad yang sesuai pada kebenaran. 1 tambah 1 berapa? 2. Yakin nggak ada 1 tambah 1 2? Ada yang kada yakin nggak? 11 aja lain itu. 1 tambah 1 berapa? Berarti sesuai dengan kebenaran. Kalau lah yang pertama jazam artinya 1 tambah 1 2. Itu orang guru-guru bahari di al-qalam bahari itu mengartikan 1 tambah 1 berapa di sini? 2. I'tiqad jazim pada yang hak, pada yang benar. Jawabannya 2. Itulah dengan dalil. Nah, pada dalilnya 1 tambah 1 hitung seorang tuh 1 tambah 1 berapa? Ada dalam kamus matematika bahwasanya mulai zaman Nabi Adam adalah matematika zaman Nabi Adam lah ya. Kira-kira sama ya 1 tambah 1 2 juga ya kalau lah. Mulai Nabi Adam sampai detik ini nah. Takun aja pakar matematika pasti 1 tambah 1 dalilnya 2. Jawabannya 2. Dalilnya mana? Tuh, dalilnya rumus daripada orang ahli matematika. Nah itu namanya ma'rifah. Tahu bujur-bujur dan benar. Ini ada yang kada benar kena 1 tambah 1 3 aja. Berarti kada muwafaqah lawan hak. Kena ada aja. Itu contoh lah. Yang maksud daripada sini adalah kenapa? Jazam muwafaqah pada yang hak. I'tiqad yang sesuai dengan kebenaran. Allah Ta'ala ada. Tandanya Allah Ta'ala ada alam semesta. Dalilnya apa? Dalilnya alam semesta. Amunnya kada mungkin alam semesta ini cungkung langsung datang. Kalau langsung datang ada langsung alam semesta yang kaitan kada dia yang menciptakan, mustahil kada dia yang menciptakan. Artinya kita berektikad bahwasanya Allah itu ada dengan benar. Napa dalilnya? Alam semesta ini. Alam semesta. Makanya jadi orang ahlillah, orang yang ma'rifah kepada Allah yang sudah kuat benar, apa yang melindungi ikam lawan Allah. Allah Ta'ala yang mengadakan, yang menampakkan seberataan. Kenapa yang kita jadi terlindung dengan orang yang menampakkan berataan? Diri kita aja jin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu karena kau melihatkah kebesaran Allah? Mata kebesaran Allah, hidung kebesaran Allah. Belum lagi yang di dalam ini nah. Yang di dalam nih. Pikiran otak itu pun kau mencapai berapa ratus kau memikirkan apa yang ada di Hadramaut, kau ada memikirkan yang ada di mana-mana, kau itu sangat luar biasa. Ayo. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Amunnya sudah tahu kita berektikad bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, bujur adanya dengan apa? Dengan dalil. Apa dalilnya? Alam semesta. Termasuk daripada alam semesta ya kita ni lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang dinamakan dengan ma'rifah. Kenal dengan dalil. Tapi aman orang bujur-bujur sudah ma'rifahnya sudah bahasanya tuh sudah langit kah? Nasi itu apa? Itu kah? Artinya sudah bujur-bujur ma'rifahnya tuh kuat benar lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang memerlukan dalil lagi sudah. Bapak pemikiran anak dalil apapun yang kulihat bahwasanya itu pekerjaan Allah. Selesai. Kada perlu mencari lagi. Itu plastik ke udara perbuatan siapa itu? Kipas angin aja. Itu bujur kipas angin. Bujur aja kipas angin. Tapi yang bujur-bujur yang menggerakkan itu adalah banyak kayak punya angin kalau yang menggerakkan. Kenapa jadi kamera ini kada bergerak? Kamera ini kada bergerak berarti kena angin. Berarti angin yang menggerakkan sesuatu itu lah.
Berarti ada lagi kekuatan yang melebihi daripada siapa yang menciptakan angin. Nah, itu kena lawan Allah. Artinya berdalil. La ilaha illallah. Makanya jar orang arif billah sangat-sangat rugi atau sangat-sangat kayak lah, sangat-sangat orang itu bahasanya tuh apa, bahasa Rasulullah, alhamdulillah, kecolongan apa? Kecolongan daripada apapun yang inya dapat daripada Allah. Ketika Allah menampakkan sesuatu, inya kada melihat orang yang menampakkannya, rugi benar kecolongan kita. Allah yang menampakkan berataan yang di hadapan kita, kenapa jadi kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya bukan kita, bukan Allah yang terhijab, bukan lawan kita kada, tapi kita yang menghijab diri kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Amunnya Allah taala kada ada hijab lagi, sudah sesuatu apapun yang di depan kita, di higa kita, kanan kiri, muka belakang, itu kada ada hijab lagi, sudah. Yang menghijab antara Tuhan lawan hamba adalah hamba seorang. Inya yang menghijab, nafsunya yang menghijab, dosanya yang menghijab daripada Allah, lupanya yang menghijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang paling kuat menghijab daripada Allah Subhanahu wa taala? Hubbud dunia, cinta lawan dunia. Namun orang itulah sudah kada cinta lawan dunia, maka Allah akan nampak di hadapannya. Cinta lawan dunia, bini dunia, anak dunia, duit dunia, kesehatan dunia, kekuatan dunia, kenapa pulang usaha dunia, itu yang kebiasaannya menghijab kita dari yang menciptakannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mengamalkan inilah. Yang kedua, jazm muwafaqah pada hak, i'tiqad yang sesuai dengan hak, tetapi tiada dengan dalil, kada berdalil. Maka inilah yang dikata taklid, mengikut, tapi mengikutnya sahih, mengikuti dengan sesuatu yang bujur. Contohnya 2 tambah 2, tadi kan sudah 1 tambah 1, 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau lah ulun taku nih yang buat kekanakan halus nih, 2 tambah 2 berapa deh? Jar guru ulun 4. Jar guru ulun 4. Berarti ini belum lagi i'tikad, belum lagi ma'rifah. Ma'rifahnya mengikut kepada orang lah. Ini yang nomor 2. Ini kada bisa dalil, ujarnya ada. Jar guru 4. Kalau tahu juga ulun gimana guru itu dapat 4? Nah, amun inya nangka itu Allah Ta'ala ada. Nah, dalilnya jar guru alam semesta. Berarti ini belum lagi berdalil. Belum lagi berdalil. Ini pangkat yang nomor 2. Ini kebanyakan manusia yang ini. Inya mengenal Allah tapi kada tahu dalilnya. Belum dalil kena ada 2 lah. Ada dalil apa? Dalil naql, ada dalil syar'i, ada yang dari Al-Qur'an tuh ada kena. Ada dalil akal juga ada kena. Ada 3 dalil akal, naqli dan syar'i. Artinya dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an. Itulah la ilaha illallah. Kedua, jazam muwafaqah, i'tikad yang sesuai pada kebenaran. I'tikad ini i'tikad 2 tambah 2 4. Tapi jar siapa itu bertahu dua aku mau 4 jar guruku 4. Itu berarti belum ma'rifah, bujur ma'rifah lagi, tapi mengikut. Nah, itu la ilaha illallah. Tapi yang mengikut taklid sahih ini bisa selama inya hakun belajar, mun inya telah merasa dirinya mengikut, artinya inya belum tahu lagi tapi berusaha. Ini ada 2 orang bepada ngujar, ulun ni guru ajar apa kada belajar kayak orang aja. Ulun ni kada tahu belajar kayak orang. Kata-kata ulun tuh kada tahu belajar. Ulun tuh kada bisa belajar kayak orang, tapi diusahakan belajar.
maka pasti akan sampai kepada ma'rifah kepada Allah. Kebanyakan orang ulun ini kada tahu, kada sudah belajar, tapi kada mau berusaha, ya kayak itu juga. Kada mau belajar, itulah yang tawadhu namanya. Amun orang bujur-bujur tawadhu, aku ni kada tahu masalah nangka itu, tapi ini berusaha. Nah itu yang tawadhu, bujur-bujur tawadhu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua, ini bisa menyampaikan kita kepada ma'rifah kepada Allah. Tapi ingat akan amnya taklid sahih harus mencari guru yang bujur-bujur guru itu ma'rifah kepada Allah. Amunnya kada bisa kesalah, ya kada sembahyangan lagi. Ingin mengumpati juga kada bersembahyangan lagi, kada puasa Ramadan lagi. Anu aja belajar kulitnya aja, bubuhannya itu aja. Kulitnya. Kada apa-apa kita belajar kulit asal dalamnya manis, asal dalamnya bagus, ya Allah. Belajar dalam tapi buruk. Enggak apa-apa. Kita tuh belajar kulitnya kita kupas dulu lah, tapi masak kada masak benar manis benar. Misalnya mangga tuh sudah manis benar. Kenapa belajar kulit tunggu kita ya kalau belajar sampai dapat manisnya tunggu gimitan. Ini langsung hendak main dalam. Main dalam sekalinya apa? Tak ambil dalam sekalinya buruk dalamnya. Apa kabar? Tiwas bakira. Itulah. Nah, yang kedua ini bahayanya apa? Amunnya kesalah mencari guru. Harus beliau gurunya itu bersana sampai kepada baginda Muhammad SAW. Jangan sampai jadi yang ketiga nih. Yang ketiga apa? Ketiga, jazam tiada muwafaqah, i'tiqad yang tidak sesuai pada hak, pada kebenaran. 1 tambah 1 berapa? 3 jadinya. Kadanya loh, 1 tambah 1 11. Dikarasinya bujuran tuh aku kada berdustaan. 1 tambah 1 11. Berarti etikatnya salah, kada benar etikatnya. Nah, dengan berdalil pulang, berdalil. Pian kada percaya kan 1 tambah 1 11 ya, coba pian 1. Nah, 1 sampuk akan 1 11 kalau aja berdalil pulang kayak itu. Nyata-nyata salah sudah berdalil. Itu ngarannya apa aja di sini? Inilah yang dikata jahil murakkab. Jahil murakkab ini pian ngalih bertaubat. Bungul benar bahasanya sudah itu, bahasa kasarnya sudah. Jahil itu ada 2 dicatat. Kalau bertaan orang bungul itu jahat. Jahil itu ada 2. Ada jahil basir, ada jahil murakkab. Jahil basit ini mengaku, kenapa dia dari mesinnya ya'lam annahu yajhal fa huwa ya'tarif bidzalik. Kenapa dia ya'lam annahu yajhal, inya tahu bahwasanya inya itu kada tahu. Inya kada tahu, fa huwa ya'tarif, maka inya mengiktiraf. Inya artinya inya apa nih? Menyerah aja bahwasanya aku dasar kada tahu, minta maaf benar. Ika mau mengenal betakun masalah fikih, aku kan dasar kada tahu. Itu jahil basit. Artinya ini mengaku aja nya kada tahu. Itu jahilnya insyaallah bisa memicu orang tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena inya ya'tari. Inya mengaku bahwasanya dirinya itu bungun. Tapi ingatkan, siapa yang merasa bungun tapi makanya menalum nyambut bungul ni lah. Siapa yang menyambat dirinya itu kada tahu, itu aja sudah jahil basit tadi. Siapa yang mengaku dirinya itu jahil, kada mengetahui, lalu berusaha, maka inya akan dapat hasil. Berusaha. Amunnya inya merasa kada tahu, jahil basit tadi. Jahil basit nih. Amun inya tahu bahwasanya inya jahil tapi kada mau berusaha, celaka. Tahu kada nyata kada tahu lalu kalau kada mau berusaha, berarti celaka orang ini. Harusnya belajar. Kada tahu misalnya kan bisa lah bawa kendaraan, kada aja. Tapi
kedahaon belajar, dipakai belajar kecelakaan. Kada mau berusaha apa? Belajar salawasan. Anda ke majelis kada kawa, kejauhan je nak berjalan, bisa ben motor kada bisa, pulang letih. Kenapa tadi? Kenapa? Karena kada didasari niat untuk berusaha. Itulah. Ini jahil yang pertama tadi, jahil basit. Jar ulama, orang amunnya jahil, kita ini berataan jahil. Kita i'tiraf berataan bahwasanya kita ini jahil. Ya kalau lah, kita harus beretikat bahwasanya diri kita ini jahil. Yang alim itu hanya Allah. Tapi kejahilan kita ini kita usahakan supaya bisa menuju kepada orang yang alim, yaitu Allah. Karena ada dinisbahkan kepada amun kita sudah berusaha mencapai, kita berusaha menuju kepada orang yang alim, kada mustahil dinisbahkan kita sebagai orang yang alim sekalipun hanya majas. Tahu ya orang itu, tapi tahunya dengan berkat ini memarahi orang yang tak tahu. Bisa mau orang alim juga, orang tahu parak lawan tuan guru misalnya, ya Allah, pandirnya kayak tuan guru juga. Ya udah, model gaya tuan guru juga, gaya pandirnya, gaya tahu, bisa sama orang, bisa disama orang alim juga ini. Kenapa? Karena inya berusaha berparak lawan orang yang tahu. Apalagi amunnya kita berparak lawan orang yang sangat tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa kadang bisa sama orang alim? Alimnya di sini, alimnya apa? Alimnya majas saja yang dianggap oleh Allah kepada orang tersebut karena parak lawan Allah. Itu penting benar belajar ilmu tauhid ini dia. Ma'rifah kepada Allah penting benar. Itulah. Nah, ini jangan sampai jadi jahil murakkab tadi. Guru Juhudin nyambat bungol sudah bungol tabuk di sini kan. Bungol tabuk. Orang nyaman pun nyambat lah. La ilaha illallah. Tapi pulang, belajar. Kalau sudah ya kalau lah, tapi pulang. Namun sudah belajar kayaknya merasa ini kenal lawan Allah, kesalah pulang. Merasa kenal sudah lawan Allah, kesalah pulang. Jangan pernah kita merasa diri kita alim. Man qala annahu alim fahuwa jahil. Siapa yang mengatakan dirinya aku sudah tahu, itu hakikat yang jahil. La ilaha. Ini jangan sampai jadi jahil murakkab nih. Mudah-mudahan kita lah dan zuriat-zuriat kita dijauhkan daripada jahil murakkab ini kan. Jahil murakkab ini apa? Yara annahu alim. Ini melihat dirinya bahwasanya dirinya itu alim. 1 tambah 1 11 tadi. Bedalil pula. Tunggu para kata dia 1 tambah 1 11. Bedalil. Nyata-nyata salah tuh. Sama tuh orang yang tasilahu pemahamannya. Tasilahu pemahamannya, jadi ziarah kubur itu syirik. Bedalil ulang, nyata-nyata kada tahu sudah. Ada dalam apa, dalam riwayat Ibnu Majah, zurul kubur, jadi Sayyidina Muhammad ziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena kubur ini, ziarah kubur mengingatkan kita lawan akhirat. Ada di dalam kutubus sittah, dalam riwayat Ibnu Majah. Itu dikarasinya juga apa yang menyembah tuh jalan dikarasinya ya jahil murakkab. Orang nang kayak itu nang alih anak bertaubat, inya merasa tahu, inya merasa alim, bahkan kada alim aja bedalil aku jadinya alih banan kalau taubatnya tuh. Mudah-mudahan kita dijauhkan lah keluarga kita berataan dan ya sama aja tuh orang mengaji ma'rifah kepada Allah tapi tersalah bedalil pula kada sembahyang. Belajar ma'rifah kepada Allah kada sesuai ke lawan yang hak. Orang itulah nya belajar ilmu ma'rifah kepada Allah, lalu kada bersembahyang, kira-kira jazamnya itu muwafaqah kada sesuai ke lawan yang benar. Kada lah. Kenapa? Karena ilmu ma'rifah kepada Allah atau ilmu syariat Sayyidina Muhammad mengajarkan kita sembahyang 5 waktu. Sayyidina Muhammad orang yang paling ma'rifah kepada Allah, tetap sembahyang 5 waktu. Kada sembahyang 5 waktu aja Pak, lawan sunat-sunatnya sampai bangkak berarti sih dia. La ilaha illallah. Bedalil pula, dalil apa? Aqimis shalat li dzikri. Dalam Al-Qur'an belum dalilnya. Sembahyang itu mengingat, yang penting mengingat Allah, jangan dalilnya itu salah ulang. Ini orang nang ini ngaliban bertaubat, jahilnya apa itu? Jahil murab. Mudah-mudahan kita dijauhkan berataan lah keluarga kita berataan daripada jahil murakkab ini.
Yang paling kesian lagi apa? Yang nomor 4 ini. Sudah tahu tuh orang itu salah diumpati. Kenapa aja? Nah, keempat jazam tiada muwafaqah pada hak. Nah, yaitu yang keempat jazam tiada sesuai pada yang benar, pada hak tuh pada yang benar lah. Nah, tiada dengan dalil kada bisa dalil pulang. 1 tambah 1 berapa? 11 dari siapa? Kada tahu pokoknya 11. Kayak apa ini kesian bener. Aku mendengar guru jar. Rupanya mendengar satu mata aja kalau lambat tuh bulik. Tadi guru menyampaikan 1 tambah 1 11 jar. Lalu dikacak matinya itu. Nah ini kesian banget. Kenapa ini? Maka inilah yang dikata taklid batil, mengikut tapi itu salah. Mengikutnya itu salah, haram. Umpat mengkafirkan orang, umpat kada bersembahyangan lagi. Makanya kita disuruh belajar ilmu dengan orang yang bujur-bujur sanadnya sampai kepada baginda Muhammad. Adapun artinya dalil, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita sambung dengan yang jelas itu amunnya hendak kenal lawan Allah, titik yang paling rendah, yang paling nyaman supaya sampai kepada ma'rifah kepada Allah tunggal gimitan, kenali diri kita dulu. Kenapa? Karena diri yang paling parah lawan kita. Harus jauh-jauh dulu. Kalau jauh-jauh mencari apa nih, hendak kenal lawan Allah, kenali diri kita. Diri kita rigat Allah suci. Diri kita bungur Allah yang adil. Diri kita bisa mati Allah yang maha hidup. Diri kita yang miskin Allah yang maha sugih. Diri kita lemah Allah yang kuasa, yang kuat. Nah itu jijin. Mudah-mudahan kau mengamalkan itulah. Kita bertahlil setumat sebelum membaca akidah dulu lah. Ini semalam meninggal salah satu guruan kita juga dan kita mendapati beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas bin Salim Al-Attas. Ini sudah ditabuk kuburan Sidin Dahigaan. Di sini makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib di sebelahnya. Di sebelah di sini makam Sidin di makam ratibul sahib ratib. Di sini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sidin Dahiga Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Parah benar. Mau untungnya mudah-mudahan kita berkah daripada Sidin lah. Sidin memegang makom terbesar keluarga Al-Attas seluruh dunia. Seluruh dunia Sidin yang memegangnya. Mansabahnya Sidin. Jadi kubuhan Al-Attas itu kembalinya menada apa kepada Sidin kembalinya. Mansabahnya Sidin, artinya kedudukan yang paling tertinggi itu adalah beliau. Habib Abdullah bin alhamdulillah berdapat di sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada berkahnya. Bertahlil sedikit itulah mendoakan Sidin. Mudah-mudahan yang Habib dapat berkah Sidin dan mudah-mudahan yang dingsanak kita saudara-saudara kita yang kena musibah diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya Allah berikan kepada mereka ya Allah hati mereka ridho terhadap Engkau ya Allah dan mudah-mudahan sedekah yang sudah terkeluar sekian banyaknya di Kalsel ini mudah-mudahan itu menjadi kata-kata Abah Guru dulu wujud Kalsel Kalimantan selamat. Kita selamat berdatangan dengan kebanyakannya sedekah yang terkeluar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وارحم وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من كل حرف من القرآن العظيم وبصلاة عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قراءة مفتاح المدد ومن قراءة الكتاب سيرة وبلوغ جميع الأعمال المقولة في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء الله وجميع أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشارك الأرض ومغاربها خصوصا سادة على العالم بجميع سادات من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة مسلم مهاجر الله بن عيسى وساد الأعظم البشير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب شرف الأمان السجاد أبو بكر بن سليم أولاده وأصولهم وفروعهم وإن شاء الله عمر عبد الرحمن العطاس وجميع العطاسية الحبيب الشيخ علي بن عبد الله البارس عبد الله بن علي الحداد غير علي بن محمد بن حسين الحبشي أحمد بن حسن العطاس والحبيب عبد الجليل بن أحمد السجاد غير علي بن بن محمد بن سليم بن حبيب والحبيب عثمان بن وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويجعل علينا ووالدينا أهل بيتنا من بركاتهم. اللهم أنزل عليهم النعمة والمغفرة والنفحات والنظرات إلى قبورهم. اللهم وسع قبورهم. اللهم انفعنا ببركاتهم. رب انفعنا ببركاتهم. رب انفعنا ببركاتهم يا الله. رب انفعنا يا الله ببركاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبورهم. اللهم كما نورت قبورهم نور قلوبنا يا الله ونور قلوب أولادنا يا الله ونور قلوب زوجاتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع قبورهم خصوصا قبور آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وأهل قريتنا وأهل بلداننا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده